sang hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak kenal dengan ulama tersohor ini? Kedalaman ilmu ulama yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi tersebut tidak diragukan lagi, bahkan oleh para pengkritiknya. Karya tulisnya ratusan dan dibaca selama berabad-abad hingga sekarang. Mazhab tasawufnya diikuti, ilmu kalamnya menjadi benteng, dan ulasan usul fikihnya menjadi rujukan. Imam Al-Ghazali juga serius mendalami filsafat, meski akhirnya ilmu ini ia kritiknya sendiri. Reputasi Imam Al-Ghazali sebagai ilmuwan diakui oleh kawan maupun lawan. Tapi yang mesti diingat, kehebatannya itu tidak datang secara tiba-tiba. Ulama yang terkenal dengan karya monumentalnya Ihya Ulumuddin ini melalui kehidupan yang berliku-liku sejak kecil. Ayah Imam Al-Ghazali menyimpan impian dan harapan dan selalu berdoa untuk kedua anaknya, yakni Imam Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad, agar dapat menjadi seorang ulama besar yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Doa tersebut terkabul meski sang ayah tak menyaksikan kebesaran anak-anaknya karena wafat sebelum mereka dewasa. Imam Al-Ghazali pernah diangkat sebagai guru besar Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada masa era kekuasaan Nizamul Mulk pada usia 34 tahun. Ini adalah kedudukan tertinggi di dunia pendidikan dan keislaman zaman itu, yang belum pernah disandang siapapun dalam usia yang relatif muda. Meskipun kehormatan itu sempat ia lepas begitu saja demi pendalamannya terhadap ilmu tasawuf. Setelah mengakhiri pengabdiannya di Madrasah Nizamiyah, sang imam pulang ke kampung asalnya, yakni Tus, dan mendirikan zawiyah atau semacam pesantren untuk meneruskan hikmah mengajar hingga akhir hayatnya. Pada saat detik-detik kewafatannya, sebuah peristiwa indah terjadi. Abdul Farad Ibnu Al-Juzi dalam kitab As-Sabat Indal Mamat memaparkan cerita dari Imam Ahmad, saudara kandung Imam Al-Ghazali. Suatu hari, persisnya pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriyah, saat terbit fajar, Imam Al-Ghazali mengambil air wudhu lalu menunaikan ibadah sholat subuh. Usai sholat, Imam Al-Ghazali berkata, "Saya harus memakai kain kafan." Lalu ia mengambil, mencium, dan meletakkan kain kafan tersebut pada kedua matanya. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali berkata, "Saya siap kembali ke hadiratmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan." Ia pun meluruskan kedua kakinya menghadap arah kiblat, lalu kembali kepada Sang Khalik untuk selama-lamanya. Imam Al-Ghazali wafat pada tanggal 19 Desember 1111 Masehi dan dimakamkan di Desa Tablan, Kota Tus. Proses wafatnya yang tenang, damai, dan indah mencerminkan kualitas kehambaannya selama hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan, Imam Al-Ghazali menjelang wafatnya berpesan kepada 3 orang. Salah satunya adalah adiknya yang bernama Ahmad. Dalam pesannya itu, pengarang kitab Ihya Ulumuddin ini meminta kepada ketiganya agar kelak setelah ia meninggal, agar tetangganya maupun masyarakat Islam lainnya tidak ada yang tahu. Imam Al-Ghazali memohon bahwa jenazahnya yang mengurus adalah 3 orang tersebut. Bahkan, Imam Al-Ghazali menginginkan dirinya dikubur dalam rumahnya. Saat Imam Al-Ghazali wafat, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak sekali yang bertakziah di rumahnya. Ada cerita di balik kedatangan para pelayat tersebut. Dikisahkan, sebelum Imam Al-Ghazali wafat, para sufi yang berada di Iskandariyah, Damaskus, Palestina, Mekah, hingga Madinah, serta semua orang yang pernah berinteraksi dengan Imam Al-Ghazali, serempak bermimpi ditemu oleh Imam Al-Ghazali. Semua mimpi yang dialami kebanyakan orang tersebut sama, yaitu Imam Al-Ghazali berpamitan kepada mereka dengan didampingi adik dan 2 sahabatnya itu. Kejadian tersebut entah kenapa bertepatan dengan hari wafatnya Imam Al-Ghazali. Rumah Imam Al-Ghazali yang berada di Tus itu pun segera ramai dikunjungi banyak orang pelayat. Banyaknya pentakziah tersebut membuat tetangga Imam Al-Ghazali kaget. Mereka sepenuhnya tidak tahu apa-apa dan merasa Imam Al-Ghazali masih hidup seperti biasa. Mereka bahkan mengira bahwa Imam Al-Ghazali akan mengajar. Setelah mendengar bahwa banyak para pentakziah yang datang dari luar kota, tetangga-tetangga Imam Al-Ghazali baru sadar bahwa Imam Al-Ghazali telah wafat. Para tetangga pun kemudian ikut pergi melayat. Para pelayat pun kemudian tumpah ruah memenuhi tempat tinggal Imam Al-Ghazali. Para murid, pejabat pemerintahan, ulama, dan seluruh masyarakat berduyun-duyun datang berziarah ke makamnya. Hingga seluruh negeri kala itu melakukan hari berkabung.